Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya. Jadi sebelumnya kita ada operasi, di mana operasi vektor itu ada penjumlahan dan pengurangan gitu ya. Kita mengulang dulu mungkin untuk penjumlahan dan pengurangan. Kita punya sifat, di mana sifat penjumlahan saja ya, ada sifat-sifat penjumlahan. Untuk sifat-sifat penjumlahan, misal kita punya vektor U dan V, akan berlaku vektor U ditambah V itu sama dengan vektor vektor V ditambah U. Yang seperti ini namanya komutatif gitu ya. Nah, terus untuk sifat berikutnya, U ditambah V gitu ya, ini ditambah W, ada vektor baru yaitu W akan sama dengan U kemudian ditambah V plus W gitu ya. Nah, yang di sini namanya asosiatif. Ini sifat asosiatif gitu ya. Terus nanti ada sifat yang namanya vektor 0 ya. Jadi kita punya vektor 0. Vektor 0 itu dinotasikan dengan O gitu ya. Nah, di sini menyebabkan identitas penjumlahan. Nah, identitas penjumlahan itu yang bagaimana? Identitas penjumlahan itu saat U ditambah O otomatis kembali ke U atau kembali ke vektor itu sendiri gitu ya. Nah, di sini kita punya selain vektor yang menyebabkan identitas penjumlahan, kita ada vektor yang merupakan lawan. Jadi vektor lawan gitu boleh ya. Vektor lawan itu saat kita punya U, maka di sini akan menyebabkan dia berlawanan arah. Nah, vektor lawannya adalah negatif U. Nah, ini beda arah ya. Nah, akibat dari vektor U ditambah vektor negatif U itu sama dengan vektor 0. Nah, gitu ya. Oke, ini yang kemarin dari sifat-sifat penjumlahan. Sekarang kita ke operasi berikutnya, yaitu operasi perkalian. Gitu ya. Nah, untuk operasi perkalian sebenarnya itu dibedakan menjadi dua. Apa saja, yaitu yang pertama adalah perkalian antara skalar dikali vektor. Skalar dikali vektor nanti hasilnya vektor. Skalar itu apa? Skalar itu bilangan ya. Kemudian yang kedua nanti kita punya vektor dikali vektor. Nah, untuk vektor dikali vektor itu akan menghasilkan skalar. Nah, beda ya. Gitu ya. Oke, sehingga kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama yaitu perkalian skalar dengan vektor. Skalar ya, dengan vektor. Nah, perkalian skalar dengan vektor, kita punya bentuk umum gitu ya. Misal, kita punya K sebagai skalarnya. Kemudian kita punya U, mungkin di sini ya, anggotanya adalah X, Y, Z. Kita ambil contoh untuk vektor di R3, X, Y, sama Z. Maka kita punya faktor KU atau perkalian skalar antara K dengan U itu K dikali X dikali Y dikali Z, atau bisa kita tuliskan KX, KY, dan KZ gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa K itu bilangan tinggal dikali ke masing-masing suku gitu ya. Itu rumus umumnya, sederhana ya. Nah, kalau mau pakai contoh soal mungkin di sini saja. Contohnya adalah kita punya 2 U. Nah, di mana U-nya itu adalah vektor yang berisi 2i min 4k. Nah, kalau kamu bingung menyatakan vektor U dalam bentuk IJK, bisa kamu ubah dulu ke bentuk yang lain. Nah, di sini vektor ya. 2 harusnya J. Nah, karena J-nya nggak ada, berarti kita ganti 0 min 4 gitu ya. Oke. Nah, dari sini kita punya perkalian 2U dengan vektornya U kemudian skalarnya 2, berarti 2 kali 2 0 min 4.
Maka dikali ke masing-masing suku dapatnya 4, 0, min 8. Kalau kita kembalikan ke bentuk awal IJK berarti 4I, 0J, nggak perlu ditulis, langsung 8K. Nah gitu ya, atau kamu bisa langsung kali dengan angka 2 saja, nggak masalah. Gitu ya, oke. Nah itu untuk perkalian skalar dengan vektor. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya. Berikutnya, kalau kita sudah tahu perkalian skalar dengan vektor, mungkin bisa ke sifat-sifatnya sekalian ya. Sifat-sifat yang berlaku antara skalar dengan vektor ini adalah yang pertama, kalau misalkan kita punya vektor m ditambah atau dikurang vektor n, kemudian kita punya ini ya, K. Nah, K yang lain. K di sini adalah skalarnya, maka di sini tinggal K dikali M gitu ya, ditambah dikurang K dikali N. Seperti itu ya. Terus misalkan kita punya skalar K, skalar lagi M, kemudian dikali dengan vektor U. Nah, misal ya. Maka di sini sama saja K-nya bisa dikeluarkan, L dikali U dulu boleh. Seperti itu ya. Atau kita bisa pakai nanti yang ketiga, ada sifat yang namanya identitas dari perkalian skalar, yaitu I. Nah, I-nya itu 1 ya. 1 dikali vektor U sama dengan U. Ini itu 1. Nah, ini hanya sifat saja, cukup tahu ya, tidak perlu terlalu difikirkan. Nah, berikutnya kita ada materi. Nah, materi lagi ya, jadi kita habiskan materinya, contohnya nanti di belakang. Nah, ini ada yang namanya perbandingan vektor ya. Jadi apa itu perbandingan vektor? Jadi di perbandingan vektor kita akan mengenal perkalian juga. Jadi nanti kita menggunakan perkalian, penjumlahan, dan pengurangan karena kita sudah belajar itu ya. Nah, di sini yang kita mau lihat adalah saat kita punya perbandingannya apa. Jadi ada A, B gitu ya. Ini ada 2 titik. Nah, di antara B ini kita punya titik C. Nah, akibatnya dari titik C ini kita punya vektor, ada vektor AB, kemudian ada vektor AC gitu kan. Kemudian ada vektor CB kalau kita ambil arah ke kanan semua. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari di mana posisi C. Jadi kita bisa mencari posisi dari C. Nah, posisi C itu karena dia mempunyai arah yang sama, maka C itu membagi apa? Membagi AB. Nah, perbandingannya, makanya bisa ngomong perbandingan vektor. Perbandingannya itu bisa dituliskan misalkan di sini M, di sini N. Kalau misalkan diketahui berapa perbandingannya, maka posisi C itu ya, kita bisa tuliskan kalau C itu berwujud titik, maka kita punya C kecil itu sebagai vektor posisi dari C. Nah, vektor posisi C, kemudian A itu berarti vektor posisi dari A. Ini A besar ya, ini C besar. Kemudian V juga vektor posisi dari B. Gitu ya. Dimana A, B, C semuanya berupa titik gitu ya. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari posisi C dengan cara bagaimana, ini vektor ya, dengan membuat perbandingan silang. Jadi N-nya itu punyanya B, tapi dikali sama A, berarti NA. Kemudian M itu punyanya A dikali sama B, berarti MB dibagi N plus M, atau jumlah dari perbandingan itu sendiri. Nah, ini sebenarnya bisa kita peroleh dengan cara menggambar, tapi sudahlah seperti ini saja ya biar lebih sederhana. Oke, ya. Kemudian selain ada perbandingan, nanti kita akan mengenal yang namanya vektor segaris. Jadi sekalian ya, vektor segaris. Nah, apa sih sebenarnya vektor segaris itu? Vektor segaris itu sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Kan ini satu kemungkinan kan. Kalau misalkan A, kemudian sini B, di sini ada C, maka kita punya vektor, anggaplah AC gitu ya, itu segaris dengan AB, ya kan, tuh
Tuh, segaris. Nah, ini masih dalam satu materi. Dengan menggunakan perbandingan tadi, maka kita bisa katakan bahwa di sini itu AC gitu ya. AC itu bagian dari AB. Nah, AC bagian dari AB itu bisa AC itu setengahnya, bisa AB-nya itu 5 kalinya, bisa AB-nya itu 3 kalinya AC, dan seterusnya. Jadi karena memang ada pembanding di sini, nah pembandingnya itu kita anggap sebagai pembanding. Pembandingnya itu adalah skalar atau bilangan, bisa setengah, bisa 2, bisa min 1. Loh, kenapa min? Karena mungkin di sini dia berlawanan arah, jadi lebih ke negatif. Nah, kalau kita misalkan pembandingnya atau skalarnya adalah K, maka kita bisa menuliskan AC itu bagian dari AB. Nah, gitu ya. Jadi AC bagian dari AB. Nah, untuk penyelesaiannya nanti kita ke contoh soal. Gini dulu ya. Oke.